Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan membahas tema 5, subtema 1, pembelajaran 1. Indikator dan kompetensi dasar yang harus dicapai diantaranya adalah sebagai berikut. Kemudian tujuan pembelajaran yang pertama, siswa dapat menyimpulkan isi cerita. Yang kedua, siswa dapat menceritakan kembali isi cerita. Yang ketiga, siswa dapat menyimpulkan sifat-sifat saya dari hasil percobaan. Dan yang terakhir, yang keempat, siswa dapat menulis laporan tentang percobaan sifat-sifat cahaya. Hari ini kamu akan belajar tentang pahlawan. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan pahlawan? Pasti kalian sudah sering mendengar istilah tersebut. Coba perhatikan beberapa gambar yang akan ditampilkan berikut ini. Ada beberapa anak sedang menjenguk salah seorang teman yang sedang sakit. Kemudian yang kedua, ada 2 orang siswa yang sedang bekerja sama melakukan pengamatan terhadap hewan dan tumbuhan. Dan yang ketiga, ada seorang anak perempuan membantu temannya yang tasnya jatuh sehingga bukunya berserakan. Nah, dari ketiga gambar tersebut itu sudah termasuk sifat-sifat yang dimiliki oleh pahlawan. Menjenguk teman, berarti peduli, kemudian bekerja sama, menolong teman dengan ikhlas. Menolong orang lain dengan ikhlas, berani, dan gigih merupakan sikap yang dimiliki oleh para pahlawan. Untuk menghargai mereka, kamu bisa meneladani sikap kepahlawanannya dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kira-kira perjuangan para tokoh di masa kerajaan Indonesia dulu itu? Ada banyak sekali kerajaan, ada yang beragama atau bercorak Hindu, kemudian ada yang bercorak Buddha, dan ada juga yang bercorak kerajaan Islam. Nah, kali ini yang akan kita bahas adalah masa kerajaan bercorak Hindu. Salah satunya adalah kerajaan yang dipimpin oleh Raja Purnawarman. Raja Purnawarman itu mendapat julukan sebagai Panji dari segala raja. Bagaimana kisah atau cerita singkat tentang Raja Purnawarman? Mari kita simak bersama-sama dengan menyaksikan tayangan berikut ini. Halo, di sini dengan pelajaran menarik dan luar biasa. Hari ini kita akan belajar tentang perjuangan para pahlawan. Indonesia memiliki banyak raja nusantara dan terdapat peninggalan yang berpengaruh di masyarakat. Nah, ini teman-teman adalah contoh raja-raja nusantara. Keren kan? Oke, raja yang akan diceritakan kali ini adalah Raja Purnawarman. Oke, langsung saja ya teman-teman, let's go! Raja Purnawarman memimpin kerajaan Tarumanegara. Dia sangat baik hati dan dicintai oleh warganya. Raja Purnawarman ini memerintah kerajaan Tarumanegara pada tahun 395 Masehi.
Pada masa pemerintahannya, rakyatnya dan dia bergotong royong membentuk saluran air agar ketika musim kemarau datang, tanah akan tetap subur. Selain itu, Raja Punawarman juga berani memberantas bajak laut yang jahat ingin datang ke Tarumanegara. Karena rasa cintanya, warga membentuk prasasti telapak kaki dari Raja Punawarman atau yang biasa kita sebut itu prasasti Cirateng. Karena Raja Punawarman ini sangat baik hati terhadap warganya. Raja Punawarman dengan berani dan pantang menyerah dalam memperjuangkan kepentingan rakyat. Wah, sangat memiliki sikap pahlawan ya teman-teman, keren kan? Nah, dengan begitu juga Raja Punawarman menumbuhkan rasa persatuan di rakyatnya. Dengan rasa persatuan, maka adu domba akan hilang. Rakyat akan damai. Dengan begitu, perjumpaan kali ini sudah selesai teman-teman. Budi pamit dulu. Jangan lupakan rasa persatuan di dalam hati kita ya. Nah, itu sekian cerita singkat dari Raja Purnawarman. Dari tayangan tersebut kalian sudah tahu perjuangan apa saja yang sudah dilakukan oleh Raja Purnawarman, kemudian sikap-sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh beliau, terus hal-hal yang dirasakan oleh rakyat Kerajaan Tarumanegara atas perjuangan Raja Purnawarman. Nah, sekarang melalui LKPD yang sudah disediakan, silakan kalian kerjakan, tuliskan kesimpulan dari cerita tersebut, kemudian ceritakan kembali secara singkat tentang Raja Purnawarman dengan bahasa kalian sendiri. Raja Purnawarman salah satu perjuangannya yaitu tadi mengalirkan sungai. Berkaitan dengan sungai itu ada air. Biasanya kalau kita melihat ke air, terutama yang air yang permukaannya jernih, itu kita bisa melihat bayangan kita di air tersebut. Nah, kenapa ya bisa seperti itu? Kemudian selain itu ada juga kalau kita berada di rumah, di dekat jendela misalnya, jendelanya dibuka kordennya, pada siang hari akan ada cahaya dari luar yang masuk ke dalam rumah melalui kaca jendela. Terus fenomena lainnya ketika siang hari juga atau malam hari, ketika ada cahaya kemudian ada lubang di rumah kita, cahayanya itu masuk ke dalam rumah, terlihat ada cahaya yang lurus seperti itu, seperti pada gambar. Kemudian ketika kalian bermain gelembungan, bola gelembung di siang hari, akan terlihat bahwa gelembung tersebut berwarna-warni seperti pelangi. Dan ketika kita misalnya membeli minuman, es teh atau yang lainnya, dan kita masukkan sedotannya akan tampak seperti patah, padahal itu tidak. Dan yang yaitu tadi adalah 5 fenomena yang kaitannya dengan cahaya ya. Fenomena-fenomena tersebut merupakan sifat-sifat dari cahaya. Ada ketika melihat ke air jernih terlihat pantulannya, kemudian cahaya itu bisa masuk ke rumah melalui kaca jendela, terus cahayanya tersebut masuk ke rumah dengan garis lurus.
ketika ada sedotan dimasukkan ke dalam gelas berisi air terlihat seperti patah, dan ketika bermain gelembung sabun itu terlihat di siang hari terlihat seperti berwarna-warni seperti pelangi. Nah, itu merupakan sifat-sifat cahaya. Apa sajakah sifat-sifat cahaya yang dimaksud? Mari kita simak video berikut ini. Itulah tadi sifat-sifat cahaya. Kalian akan mempelajarinya lebih dalam dengan melakukan beberapa percobaan ya. Kalian bisa siapkan dulu alat dan bahannya sesuai dengan yang tertera tadi pada video sifat-sifat cahaya. Silakan lakukan di rumah untuk mengetahui sifat-sifat cahaya tersebut. Kemudian lengkapi tabel yang terdapat pada LKPD, kemudian buat laporannya ya. Apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Selamat belajar, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.